Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saya dari kelas 11 IPA 3. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang sistem saraf. Pembahasan pada video kali ini yaitu tentang struktur saraf, jenis sel saraf, dan mekanisme sinapsis. Pada pembahasan pertama yaitu tentang struktur saraf. Saraf terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah bagian saraf yang serabutan sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diterimanya menuju badan sel. Yang kedua ada badan sel. Badan sel adalah bagian dari jaringan yang terbesar. Di dalam badan sel terdapat nukleus, yaitu inti sel jaringan saraf. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari bercabang menuju akson. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus yaitu inti sel saraf yang berfungsi untuk mengatur aktivitas dari neuron. Yang keempat ada neurit atau akson. Akson yaitu serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran dari badan sel bagian sitoplasma. Akson disebut juga sebagai neurit. Fungsi dari akson yaitu untuk menghantarkan impuls saraf dari badan sel ke neuron atau jaringan lainnya. Setiap neuron biasanya terdapat satu akson. Yang kelima ada selubung mielin. Selubung mielin yaitu selubung lemak yang tidak bisa menghantarkan impuls sebagai isolator. Fungsi dari selubung mielin yaitu untuk melindungi akson dari benturan atau kerusakan. Yang keenam, sel sekawan. Sel sekawan yaitu jaringan yang berfungsi untuk menyediakan makanan untuk akson serta proses regenerasi akson. Yang ketujuh, nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Fungsi dari nodus Ranvier yaitu untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Yang kedelapan, sinapsis. Sinapsis yaitu titik temu antara ujung akson pada neuron satu dengan ujung dendrit pada neuron lainnya. Setiap sinapsis terdapat celah sempit yang dinamakan celah sinapsis. Pada ujung akson di setiap sinapsis terdapat kantong yang dinamakan bulbus akson. Kantong tersebut mengandung zat kimia yang dinamakan neurotransmitter berupa kolinesterase dan asetikolin yang berfungsi untuk menyampaikan impuls saraf pada sinapsis. Pembahasan yang kedua yaitu jenis sel saraf. Jenis sel saraf menurut fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf penghubung, dan sel saraf motorik. Pertama, sel saraf sensorik atau neuron sensorik. Sel saraf sensorik berfungsi untuk meneruskan rangsangan atau impuls dari reseptor atau indera ke pusat saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang. 2. Sel saraf penghubung atau neuron intermediat. Sel saraf penghubung berfungsi untuk menghubungkan sel saraf sensorik dengan sensorik, menghubungkan sel saraf motorik dengan motorik, serta menghubungkan sel saraf sensorik dengan motorik di organ tubuh maupun di pusat saraf. Yang ketiga yaitu sel saraf motorik atau neuron motorik. Sel saraf motorik berfungsi untuk meneruskan tanggapan atau respon dari pusat saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang ke efektor yaitu otot atau kelenjar. Ini sel saraf menurut strukturnya dibagi menjadi 4, yaitu multipolar neuron, bipolar neuron, pseudo-unipolar neuron, dan unipolar neuron. Pertama, sel saraf multipolar atau neuron multipolar, yaitu sel saraf yang memiliki 3 atau lebih struktur pada soma atau badan sel. Neuron ini pada umumnya dijumpai pada sistem saraf pusat. Sel ini juga tergolong dalam sel saraf penghubung dan sel saraf motorik. Kedua, sel saraf bipolar atau neuron bipolar, yaitu neuron yang mempunyai 2 struktur pada bagian badan sel. 2 struktur tersebut tersusun dari dendrit dan berbagai akson yang masing-masing terdiri atas 1 buah. Yang ketiga, sel saraf pseudo-unipolar atau neuron pseudo-unipolar, yaitu sel saraf sensorik yang terdiri atas struktur yang terbagi menjadi 2 cabang. 2 cabang masing-masing akan membentuk akson dan dendrit. Yang keempat, sel saraf unipolar atau neuron unipolar. Sel saraf unipolar ialah neuron yang menjadi penghubung antara satu dendrit berukuran pendek dengan bentuk seperti sikat. Neuron ini bisa ditemukan di bagian lapisan granular pada daerah otak kecil. Pembahasan yang ketiga yaitu mekanisme sinapsis. Sinapsis merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Selain itu, sinapsis juga berperan sebagai titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya, atau hubungan ke otot dan kelenjar.
Ketika rangsangan dari sinapsis menyeberang ke neuron lainnya, akan ada mekanisme lain, yaitu mekanisme melalui sinapsis. Di sini terdapat sel prasinapsis sebagai pengirim dan sel pasca sinapsis sebagai penerima. Jika diperbesar, gambarnya akan seperti ini. Dan untuk bagian ini adalah membran prasinapsis. Di sini ada celah sinapsis dan ada membran pasca sinapsis. Jadi, rangsangan yang bermuatan positif yang sudah ada di ujung tadi akan dirubah menjadi senyawa kimia, yaitu neurotransmitter yang berwarna merah. Selanjutnya, neurotransmitter akan dibawa oleh vesikula sinapsis ke membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinap terhadap ion Ca2+ meningkat atau terjadi depolarisasi, sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinap untuk menyatu dengan membran prasinap. Bersamaan dengan kejadian tersebut, neurotransmitter ini akan dilepaskan ke dalam celah sinap melalui eksositosis. Dari celah sinap, neurotransmitter berdifusi menuju membran pasca sinap. Saat menuju membran pasca sinap, neurotransmitter melewati pintu gerbang ion. Di pintu gerbang ion, neurotransmitter akan menempel. Setelah menempel di bagian sini, pintu gerbang ion akan terbuka dan mengeluarkan ion Na+ dan ion K+. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinap akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter, sehingga neurotransmitter akan lepas dari pintu gerbang ion dan pintu gerbang ion akan tertutup kembali. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.